sini di FYP for your pagi. Nah, Kak Seto. Jadi kasus apa yang terberat yang pernah Kak Seto tangani tentang anak? Ya, sebenarnya cukup banyak ya. Misalnya kalau yang dulu agak jauh tuh kasus mungkin pernah dengar Syekh Puji dulu menikahi anak umur waktu itu berapa ya, 12 tahun kalau tidak salah. Nah itu kami berjuang bagaimana akhirnya mendesak supaya perkawinan itu dibatalkan dan dikembalikan kepada orang tuanya atau dititipkan kepada orang tuanya dulu dan sebagainya. Endingnya apa sih itu dulu ya? Kenapa? Akhirnya nggak jadi? Iya, waktu itu sudah sempat ini dititipkan, kemudian pada saatnya sudah dimungkinkan melewati masa anak, kemudian dilanjutkan lagi. Iya. Lalu yang paling dekat misalnya sekitar 1 tahun yang lalu itu ada seorang anak umur 15 tahun yang membunuh anak umur 3 tahun. Innalillahi. Ya, jadi dibunuh dengan dimasukkan ke dalam bak kamar mandi sampai meninggal. Oh iya saya pernah baca. Endingnya gimana itu kasus itu? Ya, dan ternyata anak itu adalah korban dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Gitu. Jadi, sebab musababnya tuh. Ya, yang tidak terdeteksi, tidak terpantau oleh orang tuanya, dia anak itu begitu panik sehingga pada saat mungkin melampiaskan kekesalan, kekecewaan dan sebagai kemarahan, ya ada anak langsung dibenamkan itu. Nah, diproses, akhirnya kami juga membela sang anak, bukan membela seorang pembunuh, tapi ini adalah anak korban yang juga perlu dimengerti. Pembelaan ini adalah bukan sekedar dibebaskan dari penahanan, tapi dengan penahanan yang bisa sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tapi kalau baca berita seperti itu atau dengar berita itu, anak-anak itu ya tidak hanya Indonesia saja. Mungkin karena informasi banyak yang mengejutkan gitu. Betul, yang di luar akal sehat gitu. Menusuk temannya, bahkan ada yang membunuh orang tua. Apalagi sekarang mental anak-anak zaman sekarang nih Kak Seto, mungkin gak seperti anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang dikit-dikit depresi, sedikit-sedikit minta healing, sedikit-sedikit dia mengurung di dalam kamarnya. Kenapa ya mental anak-anak zaman sekarang bisa berubah sedemikian? Sampai mengakhiri hidup. Ya ada yang sampai mau mengakhiri hidup. Ya, mungkin kadang-kadang kita juga lupa bahwa mengembangkan kecerdasan ini, kecerdasan itu banyak kan, bukan hanya kecerdasan otak saja. Bukan hanya menuntut anak harus matematikanya harus dapat bagus, biologi pokoknya jadi ranking dan sebagainya. Tapi ada juga kecerdasan hati, kecerdasan perasaan atau emosi. Kemudian juga kecerdasan spiritual, memahami ajaran-ajaran etika, agama, akhlak mulia dan sebagainya. Jadi itu yang kadang dilupakan sehingga penekanan jalur akademik yang terlalu berat, kurikulum yang terlalu padat dan sebagainya membuat anak ya mudah emosi akhirnya. Gitu. Jadi ada emosi sebuah itu fakta, macam-macam. anak sekarang lebih mudah depresi dibandingkan anak zaman dulu. Kemudian riset katanya usia 16 sampai 24 tahun adalah periode kritis untuk kesehatan mental remaja dan anak muda Indonesia. Betulkah? Iya. Yang tadi yang faktor-faktor itu. Masa remaja juga masa yang dimanapun juga masa krisis dalam arti peralihan. Dia sudah bukan anak tapi dewasa juga belum. Nah, di satu sisi juga sedang mencari konsep diri atau jati dirinya. Mau jadi apa? Mau jadi ini. Hanya misalnya kamu harus jadi dokter, kamu jadi insinyur. Saya mau jadi YouTuber, saya mau menjadi artis, saya mau menjadi olahragawan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tekanan-tekanan sementara sumber informasi juga beragam kan sekarang kan. YouTube lah, dari Instagram. Begitu. Nah, ini anak-anak yang satu ini juga akan segera kita hadirkan, juga di usia masih belasan tahun mempunyai tanggung jawab besar untuk mengangkat derajat keluarganya. Bahkan katanya pernah pembulian juga diterima olehnya. Kita ngobrol yuk. Rara. Hai Rara. Hai. Apa kabar? Iya. Rara ini perjalanan karirnya luar biasa Kak Seto. Segala rupanya dia bisa. Wah, kita lihat tuh nih perjalanan karir Rara. Kak Seto ini nih. Ini Kak Seto. Kita kan ngomongin tentang mental health dan juga pembulian, salah satunya yang membuat orang anak-anak tuh jadi depresi. Rara pernah nggak? Pernah dibully dulu, Rara? Dulu sih pernah, cuman aku yang ngelawan sih. Oh, kamu aku speak up iya, namanya itu. Aku tuh kayak
Soalnya aku kan nakal Dibully dulu gara-gara ya. apa? Dibully gara-gara mungkin kan pas waktu sekolah dulu tuh kan suka jadi kepercayaan guru untuk Tampil. ngewakilin sekolah gitu kan. Nah, teman-teman tuh ada beberapa teman yang nggak suka gitu. Terus kamu lawannya Kayak gimana? Gini aja, lo kalau nggak suka ngomong sama gue gitu. Terus Oh, akhirnya dia speak up berarti Kak Seto. Iya. Buktikan dengan prestasi justru ya. Jadi aku nggak mau yang nahan diri dan aku yang jadi depresi itu aku nggak mau. Biar orang yang depresi biar sama orang kelakuan aja. lo. Tapi keren loh Rara loh. Bikin video klip di Rusia. Tapi aku pernah ketemu sama Kak Seto dulu Di mana? waktu 2012 Hah? acara teater waktu itu. Masih kecil perpustakaan- dong, Rara? Iya, aku masih kelas 5 SD waktu itu. Oh iya terus? Di perpustakaan RI. Oh gitu? Iya. Dekat Kementerian Sosial. Iya mungkin ya di situ Ketemu aku Kak Seto. sama Kak Seto. Dan Cuman- sampai sekarang masih ya kakaknya masih sekarang udah kakek sih tapi ya tetap kakak ya. Kayak Bukan Kak Seto tapi Kek Seto. Kak Seto. Tapi keren Ra, waktu di Rusia kemarin tuh ada acara 17 Agustusan ya? Iya, alhamdulillah. Oh, di sana keren loh, sampai ngamen, ibaratnya ngamen, manggung di depan rakyat-rakyat Indonesia yang ada di Iya, Rusia. betul. Kita lihat nih. Nih, tapi ngamen emang ngamen juga kan Kare? Iya. Oh. Jadi kan kalau di KBRI itu banyak orang Indonesianya. Kalau ngamen itu tempat umum. Iya, Banyak tempat orang umum. Rusia juga. Iya. Jadi waktu itu pas baru banget nyampe tuh udah diajak jalan sama Pak D, Bapak Wakil DSM gitu kan. Terus habis itu diajak jalan, terus tiba-tiba kebetulan banget ada yang ngamen di situ. Oh, pembisnisnya orang ngamen beneran. Terus Rara ikut. Terus habis itu ditarik-tarik, ayo nyanyi gitu. Terus karena mereka tuh bergrup gitu, jadi makanya ngomong sama perwakilan grupnya untuk ya udah Rara nyanyi gitu di situ. Dan mereka tuh kayak membuka jalan gitu, kayak ngasih kesempatan kita buat nyanyi. Jadi siapa aja yang mau nyanyi di situ. Berarti oke udah aja. go internasional Rara nih, keren. Udah go internasional, manggungnya di Rusia. Meskipun ditarik-tarik ya. Iya, tapi kan itu manggung juga Ra. Iya. Jadi emang Rara punya keinginan go internasional. Banget. Bahasa Inggrisnya bagus tau Rara tuh. Yes. Jangan gitu. Jangan gitu. It's okay. Belajar. It's okay, no problem. My English not delicious. Delicious ya. Gak bagus, bahasa gak enak. Oke. Tapi seneng nggak Rara sudah merasa sudah mencapai semua target belum? Belum sih, masih banyak banget target yang harus Rara capai. Ya gimana orang tak lagi mau nikah katanya Rara. Tapi jangan dibocorin. Nggak ada ya. Tapi emang nggak mau nikah? Mau nikah kan? Mau, cuman bener. cuman nggak sekarang. Pas itu tolongin aku dibully. Ini bukan anak-anak lagi, ini bukan anak-anak lagi. Nyebelin banget. Betapa-betapa ada Kamu usianya udah berapa? Apa? Udah usia? 20. Oh ya udah 20 mah udah. Masa tuh anak-anak itu umur berapa sih kategorinya? 17 sampai 17. Ya, secara undang-undang 18 tahun ke bawah. Berarti yang ini boleh dibully. Nah tapi ini, definisi bully itu seperti apa sebetulnya? Ya, suatu tindak kekerasan terhadap seorang yang terus-menerus begitu, yang kemudian membuat orang itu menderita, tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Oke, misal dihujat di sosial media. Kalau anak-anak bisa ngadu ke Kak Seto, misal Kak Seto bisa turun tangan. Kalau anak 20 tahunan Udah gitu, enggak. ngadu kemana? Beda lagi. Ya, artinya itu tentu kan ada bidangnya ya. Mungkin juga ada Komnas HAM juga bisa, Komnas Perempuan juga bisa. oke. Tapi seorang yang misalnya dibully, cuek, bisa speak up dan nggak merasa tertekan, ya itu namanya bukan korban bullying. Oh, Ya, berarti udah merasa Itu yang kita latih anak-anak supaya berani seperti yang Rara tegar, lakukan itu. Ya beberapa ada yang cuek ya sudah, mungkin nggak perlu ada perlindungan terhadap anak-anak ini. Kan Tetapi kalau yang mentalnya yang paling terganggu. penting menghentikan tindakan bully Oke. atau perundungan ini, karena ini undang-undang mengamanatkan setiap orang wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, baik oleh orang dewasa maupun juga oleh lingkungan teman-temannya sendiri. Oke. Tapi Rara sekarang penampilannya udah berubah. Kalau waktu lihatnya masih ada anak kecilnya Ada masih bukti ada. nggak? Ada bukti nggak? Ih, sekarang udah dewasa Coba, banget. coba, Ada coba. ini yang Rara yang dulu, bukanlah yang sekarang. Rara nih. Rara ini kamu Ih, juara waktu dewasa anak-anak band nih. umum. Kamu pernah jadi itu vokalis Iya, band. aku pernah ikut vokalis. Ini masih umur berapa nih, Ra? Ini masih umur 15. 15. Ini nih Rara yang ini lagi fitting baju pengantin ya. Kayak Soima ya, kayak Soima. Lihat pakai Soima, Ra. Kayak Soima tuh. Ini apa? Ini waktu itu yang tadi itu ikut sanggar gitu loh, Oke. ikut sanggar, ikut teater. Oh sekarang lihat, ini nih, yang pas ini ketemu sama Kak Seto.
Oh, waktu itu. Oh itu yang Iya, itu. waktu Itu kasetan bawa tas hijau. Oh, kira kaseto. Itu di Acara mana ini. itu? Itu Kak Siti, mungkin itu Kak Siti. Perpustakaan RI. Lihat Rara tuh, Iya, tuh, Kak Ra. Seto. Wah, one potret. Cela udah dewasa banget lihat. Wih, Saking dewasa lihat bulunya tumbuh di kepala lihat tuh. bukan berarti dewasa temu dulu di mana-mana. Itu hebat. Seneng deh, seneng deh. Katanya dengar-dengar ya, Rara ini kan udah kerja dari dia muda. Ya. Sampai sekarang katanya dilansir tuh kekayaannya udah mau melebihi Lesti Kejora loh. Wow, Mana ada orang masih banyak cicilan juga. lu jangan jujur. Oh, Lu ya jangan maaf. jujur. Iya. Tapi benar ada yang ngomong katanya kekayaan Rara hampir menyusul kekayaan Lesti. Kita lihat. Ada artikelnya juga, Ra. Diaminin. Amin ya Allah. Tambah populer, punya rumah dan mobil. Rara Lida siap susul kekayaan Lesti. Woi. Banyak yang ngomong katanya Rara itu dibanding-bandingkan terus sama Lesti. Ojo dibanding-bandingke. Ntar aja. Dibanding-bandingkan rasanya gimana sih? Ya udah, nggak apa-apa sih aku tuh orangnya cuek aja kalau mau ada yang ngomong kayak gitu. Dia kalau misalnya banding-bandingkannya dengan hal-hal yang baik ya aku aminin. Cuman kalau dibanding-bandingkan dengan hal yang buruk ya buat apa diladenin, kan nggak buang-buang waktu gitu kan, masih banyak kerjaan yang harus dilakuin gitu kan. Gimana Mbah? Bagus Mbah Kan kayak Mbak gitu. dong. Opa. Tapi gini aja, gimana kalau kita challenge Rara? Challenge Kita gimana? challenge Rara ini kan bakatnya luar biasa. Ya kan? Alhamdulillah. Oh dia bisa nyanyi Apapun. apapun. Bagaimana kalau kita hibur Kaseto? Boleh. Coba ya, berbagai macam genre loh. Iya. Apa itu? Maaf. Iya. 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 Coba. Coba Ra, hibur Kaseto Ra. Coba. Apa lagu apa? Apa Terserah. aja? Nyanyi lagu. Nih, kita acak. Ini bener-bener. Acak and stop. Coba. Nah, Casablanca. Stop. Ingin usai Kesha. Susah loh. Yang Suara naik pagi loh ini. gitu. Refnya. Biar viral lu gitu. Jangan dong. Jangan, bagus sok. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Tinggalkan semua di sini. Coba. Siapapun Deg-degan ya? yang nyanyi lagu itu kita ikut deg-degan karena tingkat kesulitannya tinggi. Iya. Lagi Lagi. ya. Tadi lagu pop. Bagus Oke. Kaseto ya, bagus ya. Acak. Nanti kalau bagus mau diduetin sama si Komo. Stop. Nah, boneka. Ojo dibanding-bandingkan. Ini lagu enak banget. Ayo. Nyanyi sama-sama ya semua Oke. ya. Oke. Aku tuh suka cengkoknya Rara tuh enak. Iya. Aku suka Oke. banget. Tapi Rara bisa seperti ini juga karena mama tercinta. Ibu ikut ya, Ibu? Ikut dong. Ya. Ibunya Rara masuk dong, ibunya Rara. Ya udah kita panggilin langsung ya. Ibu. Ibu-ibu. Belakang, Ada ibu. ibunya Rara. Ibu. Siap, Ibu. Sehat ya ibu. Ada ibunya Rara. Habis ini kita ngobrol sama mamanya Rara, gimana masa kecilnya Rara, dan kalau misalnya Rara mau nikah muda setuju nggak? Bisa. Bisa Rara udah. Tapi buat Kak Seto terima kasih ya. Terima kasih. Seto, Sudah makasih, Kak Seto. hadir, sudah memberikan informasi banyak kepada kita semua. Tepuk tangan untuk Kak Seto. Semangat terus untuk Kaseto. Oke. Dan setelah ini kita akan dengerin ceritanya Rara. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Podcast Pagi.